Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari bab 1, yaitu konsep dan teori etika. D. Teori etika. Yang pertama ada teori egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Seseorang tidak mempunyai kewajiban moral selain untuk menjalankan apa yang paling baik bagi kita sendiri. Jadi, menurut egoisme etis, seseorang tidak mempunyai kewajiban alami terhadap orang lain. Teori yang kedua yaitu teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang masyarakat. Tokoh-tokoh teori ini adalah Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832 dan Johann Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Bentham merumuskan prinsip utilitarisme sebagai the greatest happiness for the greatest number, atau artinya kebahagiaan yang sebesar mungkin untuk jumlah yang sebesar mungkin. Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundangan. Menurut Bentham, kehidupan manusia ditemukan oleh dua ketentuan dasar, yaitu nikmat atau pleasure dan perasaan sakit, pain. Prinsip dasar utilitarisme tidak harus ditetapkan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, melainkan atas aturan-aturan moral yang kita terima bersama dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan dalam utilitarisme membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral. Mereka memang dapat menghindari beberapa kesulitan dari utilitarisme perbuatan. Oleh karena itu, paham utilitarisme ini merupakan suatu upaya teoritis yang menarik. Yang ketiga yaitu teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk penilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Tokoh yang mendasari filosofis teori deontologi adalah Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 Masehi dari Jerman. Menurut Kant, perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau dengan kata lain dilakukan sebagai kewajiban. Sekarang juga bisa dipahami bahwa suatu perbuatan yang baik dari segi hukum belum tentu baik dari segi etika. Perbuatan agar menjadi lebih baik di mata hukum yang diperlukan hanyalah perbuatan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi perbuatan dikatakan baik secara moral itu belum tentu cukup. Suatu perbuatan hanya bisa dianggap baik secara moral kalau dilakukan karena kewajiban atau karena menjadi suatu keharusan. Utilitarisme mementingkan konsekuensi perbuatan, sedangkan deontologi konsekuensi perbuatan tidak berperan sama sekali. Misalkan, kita tidak boleh mencuri, berdusta untuk membantu orang lain, mencelakai orang lain melalui perbuatan atau ucapan. Karena dalam teori deontologi, kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan. Teori yang keempat yaitu teori hak. Dalam pemikiran moral, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban.
Meskipun teori ini sebetulnya berakar dalam teori deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu, manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Dalam teori deontologi, suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan prinsip jangan mencuri. Misal, menurut teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori ini semua didasarkan atas prinsip. Menurut Immanuel Kant, yang sudah kita kenal sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya. Karena itu, manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Teori kelima yaitu teori keutamaan. Dalam sejarah etika, teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah dimulai pada waktu filsafat Yunani kuno. Menurut pemikiran Yunani, Aristoteles, manusia adalah makhluk politik, dalam arti tidak bisa dilepaskan dari polis atau komunitasnya. Misalnya, keutamaan yang harus menandai seseorang profesional bisa diantaranya kejujuran, fairness, kepercayaan, dan sebagainya. Keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Kejujuran secara umum diakui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus dimiliki seseorang. Kejujuran menurut adanya keterbukaan dan kebenaran. Kedua, fairness. Fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang, dan dengan wajar dimaksud apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Kepercayaan atau trust juga merupakan keutamaan yang penting dalam konteks ini. Teori etika etonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Hakikat utuh manusia adalah keseimbangan yang bisa diringkas sebagai berikut. 1. Keseimbangan antara hak, teori hak dan kewajiban, teori deontologi. 2. Keseimbangan suatu duniawi dan rohani, teori otonom. 3. Keseimbangan antara kepentingan individu, teori egoisme, dan kepentingan masyarakat, teori utilitarisme. 4. Gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seseorang, teori keutamaan. 5. Hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran. Pembagian etika. Kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etis deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperoleh atau tidak diperoleh. Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah moral adalah sebagian etika deskriptif yang bertugas untuk meneliti cita-cita atau aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diperlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau dalam suatu lingkungan besar mencakup bangsa-bangsa. Sedangkan fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang merupakan menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada.
Fenomenologi moral tidak berkomponen menyediakan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan moral yang perlu dipegang oleh manusia. 2. Etika normatif. Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. Kedua, etika normatif yang berkenan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku. Kaidah yang sering muncul dalam etika normatif yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan moral, serta hak dan kewajiban. Etika umum berbicara tentang mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia membagi keputusan etis, teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Saya Priska Lorenzi Yulianti Mujur mengucapkan terima kasih.